Yang pernah saya katakan, ngaji sampai mati. Kalau belum mati, jangan berhenti ngaji. Kalau berhenti ngaji, berarti udah siap mati. Setuju Haji ya? Nah itu ngaji sampai mati ya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih kita mengkaji daripada muqaddimah kitab pembukaan pendahulu kitab. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Setelah kita membahas muqaddimah yang pertama daripada setiap karya tulis, terutama para pendahulu-pendahulu daripada para ulama yang memiliki beberapa karya tulis, selalu mengawali karya tulisnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah ini orang dulu begitu Pak, walaupun ilmunya sedikit tapi pengamalannya yang banyak. Buktinya apa? Dia cuma punya ilmu, cuma tahu Bismillah doang. Apapun yang ia kerjakan Bismillah, ilmu cuma Bismillah, tapi pengamalannya luar biasa. Mau ngapain pun pakai Bismillahnya, makanya berkah banget. Pengen keluar rumah Bismillah, pengen ngambil duit dari dompet Bismillah, pengen naro Bismillah, buka pintu Bismillah, tutup pintu Bismillah, pengen ngelangkah Bismillah, pengen membeli sesuatu Bismillah, semua diawali dengan Bismillah, maka menjadi berkah. Kalau kita zaman sekarang kagak tahu Bismillah tapi nggak pernah ngamalin Bismillah, betul kan? Kira-kira kan? Kalau kita keluar rumah ke warung, kira-kira baca doa nggak pernah. Jangankan baca doa keluar rumah, baca Bismillah nggak pernah. Kenapa? Karena merasa dekat warung kelihatan, ya kan? Nggak pernah gitu. Ngelangkahin kaki, naik motor, naik mobil, naik angkot, kemanapun. Padahal kan gampang mengucapin Bismillah. Tapi karena nggak ada niatan atau karena kita nggak ada keinginan untuk membiasakan memulai sesuatu dengan Bismillah, maka Bismillah sekedar ilmu doang, tapi nggak pernah diamalkan. Hanya lagi-lagi, ya pengajian kita ini mengingatkan diri kita akan segala kekurangan kita. Makanya orang dulu ilmunya berkah, ya rajin banget orang dulu, sampai meninggal dunia dia tetap ngaji. Yang pernah saya katakan, ngaji sampai mati. Kalau belum mati jangan berhenti ngaji. Kalau berhenti ngaji berarti udah siap mati. Setuju Haji ya? Nah itu ngaji sampai mati ya. Baik. Kemudian muqaddimah yang kedua setelah Bismillahirrahmanirrahim yang sudah kita jelaskan daripada keutamaannya dan juga hukum membaca Bismillah. Yang terakhir itu daripada wajib membaca Bismillah, haram baca Bismillah, makruh baca Bismillah, sunnah baca Bismillah, dan mubah baca Bismillah. Begitu juga kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah merupakan kalimat syukur, kalimat ungkapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah, kenikmatan, kesempatan, pemberian yang Allah beri kepada kita. Sedangkan nikmat Allah tidak pernah terputus. Bahkan kita nggak mampu untuk menghitung, apalagi membayarnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, kalau kamu kepengen menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya nggak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, bagaimana mungkin? Mungkin salah satu contoh nikmat Allah, Pak, gerakan mata kita, Pak, ngedap-ngedip. Jangankan dari sejak lahir, kalau kita pengen tahu berapa kali kita kedap-kedip mata kita dari pagi sampai sekarang, Pak, ada yang tahu gak berapa kali? Yang ngitung Pak Ustaz. Walaupun pengen ngitung, coba mau menghitung mulai besok. Contoh, begitu bangun tidur, mulai deh ngitung tuh. Nggak bakal bisa ngitung dia. Kenapa? Karena disibukkan dengan perkara yang lain, pusing. Ngitungin mulu kelopak mata, ya kan?
Yang ujung-ujungnya nggak ketemu lagi, hilang lagi angkanya. Nah, nunggu sampai besok. Itu tuh nikmat Allah kelopak mata. Kita bisa kedap-kedip, coba. Ya apa kalau Allah nggak ngizin kita kedap-kedip melotot mulu, Bang. Satu kelilipan, yang kedua serem mukanya. Ngadapin orang juga orang pada takut, walaupun ngasih duit, nggak ada yang berani nerima, kenapa? Takut, ya kan? Serem mukanya. Ini kan berarti kan anugerah yang luar biasa, dikasih kedap-kedip mata. Pertama untuk menjaga mata kita dari kotoran, ya kan? Yang kedua dari kemaksiatan, ya. Kotoran debu biasa, ini kotoran maksiat yang luar biasa. Kalau sudah masuk ke dalam mata kita, kotoran maksiat udah mulai masuk dari mata turun. Itu pandangan pertama ini. Pandangan pertama dari mata, masya Allah. Makanya karena begitu bahayanya penglihatan ini, kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, ada sebagian orang soleh kepengen nih matanya dibutain aja deh. Kenapa? Takut, semua berasal dari mata. Iya, benci sama orang gara-gara mata, ya kan? Ya, dia lagi nih, benci banget wajahnya. Karena mata. Lihat perempuan pakai mata, lihat duit, semua pakai mata. Ya, makanya sebagian orang soleh khawatir. Ini kalau nggak bisa jaga matanya, ya Allah, mending butain aja deh. Lebih baik buta daripada melek. Sebagian orang soleh begitu. Ya, tapi lagi-lagi kita minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Baik. Jadi sekali lagi, alhamdulillah merupakan kalimat ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ungkapan syukur ini yang paling terpenting adalah dengan tindakan, bukan dengan ucapan. Ucapan bagus, setiap kita selesai melakukan aktivitas, kita akhiri dengan kalimat alhamdulillah. Habis sholat alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena lagi-lagi kita bisa sholat karena pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian juga selesai belajar, selesai belanja, selesai gajian, selesai ya, sampai ke rumah, segala macam sesuatu diakhiri dengan alhamdulillah. Ini bagian daripada ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk ketika kita bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Itu apa teorinya? Iya, itu teorinya kita. Tahu doa bangun tidur, coba besok bangun tidur kira-kira baca. Kan? Udah, bangun aja. Nanya jam-jam berapa nih kira-kira tuh. Ya biasa tahajud, kaget dia kalau bangun kesiangan. Ya Allah, udah 4:30, subuh tinggal 10 menit lagi contohnya. Ya panik, kalau kabut dia. Biasa tahajud contoh kan. Nah, yang nggak biasa tahajud beda lagi. Berapa ya? 4:30, masih lama. Masih lama. Subuh jam 5 kurang, tidur lagi kan mulai setengah jam. Bagi yang nggak biasa tahajud, boro-boro baca doa tadi. Padahal dia sudah hafal dari kecil, sudah tahu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Ya, kalau sekedar bilang alhamdulillah bagus, tapi lebih bagus lagi doa apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu namanya ittiba'an li sunnatin Nabi sallallahu alaihi. Ngikut apa yang diajarkan Nabi itu ngikut. Walaupun cukup dengan membaca kalimat alhamdulillah. Ya, ini lagi-lagi teorinya kita baru tahu, prakteknya yang terkadang suka lupa, bahkan suka yang meremehkan. Gitu. Dan itu kalimat tadi itu kalau kita pahami maknanya Pak, masya Allah Pak, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah mewafatkan aku. Di situ Nabi ngasih tahu sama kita bahwa setiap kita tidur, baik di malam hari maupun di siang hari,
Itu Nabi mengibaratkan tidur itu seperti mati. Kalau bahasa orang dulu, mati suri. Ya, mati sebentar doang. Namanya mati, berarti kan nggak ngerti apa-apa. Ya, telinga ini kagak dengar. Kayak orang mati kan, telinga kagak dengar, mata kagak lihat. Cuman bedanya masih punya gerakan. Kalau jenazah udah kaku, kalau kita kagak kaku. Ya kan, cuman beda gitu doang. Tapi fungsi semuanya hilang. Mata hilang fungsinya, penglihatan. Telinga hilang fungsinya, hidung hilang fungsinya. Walaupun orang lagi masak sambal terasi, kalau kita tidur pulas nggak bakal kecium, hilang penciumannya Pak. Ya, kemudian juga bibirnya contohnya dikasih sambal pedas gitu, lagi pulas banget nggak terasa, hilang daripada perasa di bibirnya. Semua hilang nih perasaan tubuh kita ketika kita tidur. Berarti tidur seperti meninggal dunia. Nah maka bagi mereka yang Allah kasih kesempatan hidup kembali, Allah bangunkan lagi, Allah balikan lagi rohnya, Allah balikan lagi rohnya untuk melanjutkan sisa umurnya. Dan bagi mereka yang sudah selesai hidup di dunia dengan tidur, udah berarti nggak bangun-bangun lagi. Nah, kita ketika dapat kesempatan bangun lagi, berarti nikmat besar dari Allah, bertanda Allah masih sayang sama kita. Kenapa? Karena masih banyak dosa yang belum kita minta ampun sama Allah, yang belum kita istighfar, yang belum kita taubat. Allah masih ngasih kesempatan kepada kita. Ini kalau kita berpikir, alhamdulillah ya Allah masih bisa hidup lagi, masih bisa natap lagi, masih bisa mendengar lagi, masih bisa berpikir lagi, masih bisa berzikir lagi, masih bisa salat subuh lagi, masih bisa kerja lagi, masih bisa menghirup udara segar lagi, masih bisa ini, masih bisa itu. Tuh kalau kita pikirkan Pak, kalau kita pikirkan makin hari dengan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, kita makin bersyukur kepada Allah. Nah ini lagi-lagi kan. Nah, ini ta'lim ini bukan sekedar dengar, tapi mudah-mudahan menjadi koreksian buat kita, evaluasi buat kita dari hal yang sepele tadi ke hal yang sepele itu Pak. Anak TK semua bisa baca itu kan, ada bisa doa semua. Nah kita yang pada tua begini, yang di banyak umurnya, bukan panjang umur, banyak umur. Nah ini usahakan, tinggal kita amalkan, kita praktekkan. Jangan sampai kita rugi. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kalau alam dinisbatkan kepada Allah, maknanya kullu ma siwallah fahuwal alam. Apa sih alam semesta itu? Dalam kajian tauhid, yang dimaksud alam kalau disandarkan kepada Allah, Tuhan semesta alam, berarti alam disandarkan kepada Allah, atau Allah penguasa alam, Allah pemilik alam, ya, Allah yang menciptakan alam. Alam yang di situ adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu yang selain Allah namanya alam. Apapun Pak, surga, neraka, azab kubur, nikmat kubur, lauhil mahfuz yang sering kita dengar Isra Mi'raj, ya kan? Kemudian kolam, kemudian matahari, bulan, bintang, bumi, laut, hutan, pepohonan, gunung dan sebagainya, semua yang diciptakan oleh Allah namanya alam. Itulah Allah pemilik daripada alam semesta. Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, Allah yang punya singgasana yang begitu mulia. Allah segala Rabbu kulli syai'. Allah Tuhan segala sesuatu. Itu kalau alam dinisbatkan kepada Allah. Beda kalau kalau alam dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah,
tidaklah aku utus engkau hai Muhammad melainkan sebagai rahmat Allah untuk alam semesta. Nah, Nabi pun disandarkan kepada kalimat alam, rahmatan. Nabi sebagai rahmat Allah lil alamin, untuk alam semesta. Kan sama tuh, Rabbil alamin, rahmatan lil alamin. Sama-sama alam kan? Tapi alam yang dinisbatkan kepada Nabi dengan alam yang disandarkan kepada Allah maknanya beda. Ya. Kalau alam dinisbatkan kepada Nabi hanya tiga kategori. Pertama manusia, yang kedua jin, yang ketiga malaikat. Jadi Nabi diutus oleh Allah sebagai rahmat alam semesta, yaitu sebagai rahmat manusia, sebagai rahmat jin, dan sebagai rahmat malaikat. Karena Nabi diutus oleh Allah untuk memberikan kepada tiga makhluk ini, yaitu manusia, jin, dan malaikat. Nabi tidak diutus untuk tumbuh-tumbuhan, apalagi untuk hewan, apalagi untuk matahari, untuk bulan, tidak. Nabi diutus sebagai rahmat Allah untuk tiga makhluk Allah, yaitu untuk manusia, untuk jin, dan untuk malaikat. Nabi Muhammad Pak. Ya, nah sehingga Nabi Allah utus untuk manusia dan jin, karena manusia jin ini memiliki kehidupan yang sama. Manusia butuh makan, minum, istirahat, nikah, ya. Jin begitu juga. Jin butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh nikah. Jin juga nikah. Cuman bedanya kalau manusia terbatas umurnya, sedangkan jin tidak terbatas umurnya, sehingga nggak pernah tuh jin itu mati. Kapan jin itu mati? Nanti kalau sudah datang tiupan sangkakala yang pertama, baru semua makhluk mati. Kullu man 'alaiha fan, semua akan binasa termasuk jin dan setan. Yang kedua, manusia itu setiap melahirkan terbatas, maksimal ada seorang wanita sekali melahirkan Pak, ya itu ada yang 10, ya kan, ada yang 10 pernah tuh wanita melahirkan 10 anak. Gitu ya. Ini Masya Allah ya. Sedangkan Sayyidah Hawa, ibu manusia semua, istri dari Nabi Adam, Siti Hawa, itu selama hidup melahirkan anak 41 orang. Anaknya 41 orang. Tiap beliau melahirkan itu melahirkan 2 anak, laki perempuan, sampai 40 kali, kecuali 1 laki lahir sendirian, yang tidak ditemani saudara perempuannya. Itulah daripada Nabi Syis, putra Nabi Adam, yang melanjutkan estafet kenabian daripada Nabi Adam alaihissalam. Gitu ya. Nah, jadi Nabi kita diutus oleh Allah untuk jin dan manusia tadi, untuk mendidik kehidupan mereka, membekali akhirat mereka, mengarahkan kehidupan mereka. Nah, sedangkan Allah juga mengutus Nabi untuk malaikat. Allah mengutus Nabi untuk malaikat. Padahal kan malaikat tidak seperti manusia dan jin. Malaikat Allah sifatkan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat Allah, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka enggak pernah bermaksiat kepada Allah pada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, mereka enggak pernah maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini sifatnya malaikat. Sam'an wa ta'atan. Dia dengar, dia taat, tanpa ngebantah, apalagi protes. Beda dengan manusia dan jin. Diajarin dikit, protesnya banyak. Ya,
dikasih sedikit ngomelnya banyak. Nah, itu manusia, ya kan? Nah, tapi kalau malaikat nggak pernah tuh ngomel, membantah, protes, nggak suka, nggak. Tetap apa yang diberitakan pasti mereka suka dan dikerjakan langsung. Lalu buat apa Nabi diutus untuk mereka? Padahal mereka sudah makhluk yang paling taat kepada Allah, ya kan? Nah, isyrafan, ya, sebagai kemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW. Malaikat saja yang sudah taat kepada Allah, Nabi masih diutus buat mereka untuk kemuliaan Nabi Muhammad SAW, menandakan Nabi lebih mulia daripada malaikat. Ya kan? Malaikat sudah mulia, Nabi diutus untuk ngajarin malaikat. Ngajarin apa? Ngajarin untuk selalu memuliakan Allah. Berarti Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat, termasuk lebih afdal daripada malaikat Jibril. Ini kalau kita sandarkan kalimat alam kepada Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi ilmu, ya kan? Kalau kita hanya sekedar baca terjemahan, kita nggak tahu. Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan semesta alam. Dengan kalimat rahmatan lil alamin, Nabi rahmat semesta alam. Oh, bahaya kalau kita mengatakan berarti Nabi sama Allah sama dong. Allah yang membawa rahmat untuk alam semesta, Nabi juga sebagai rahmat alam semesta, kan beda tipis. Kalau kita nggak ngaji, nah bisa bahaya gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hamdan yuwafi ni'amah, ya, pujian yang selalu melengkapi kenikmatan. Yukafi'u mazidah, dan yang selalu menyempurnakan daripada pemberian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada seluruh sahabatnya, wasallam, serta keselamatan buat semuanya. Nah ini lagi-lagi ya, kalau kita kaji ilmu itu ya nggak cukup dalam waktu yang singkat. Nah ini sekedar saja. Kita lanjutkan daripada kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah pun sama seperti bismillah, memiliki hukum dalam kajian fikih. Kapan kita wajib baca alhamdulillah, kapan kita disunnahkan baca alhamdulillah, kapan dimakruhkan, juga kapan diharamkan. Nah, baca alhamdulillah juga haram, ada waktunya. Alhamdulillah wajib dibaca ya pada dua tempat. Yang pertama pada setiap rakaat di dalam sholat, karena bagian ayat daripada suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Alhamdulillah ayat daripada Al-Fatihah, sehingga dia wajib dibaca pada setiap rakaat, termasuk daripada sholat jenazah. Alhamdulillah hukumnya haram dibaca, tentu kalau selesai melakukan perbuatan yang jelas-jelas haram, maka hukumnya haram membaca alhamdulillah. Akhirnya nyopet, gak ada yang tahu. Alhamdulillah berhasil menggarong rumah orang kaya. Alhamdulillah nih wanita pelasyur malam ini banyak pelanggan. Alhamdulillah nenggak 5 botol gak mabok-mabok. Alhamdulillah main judi baru kali ini menang 1 miliar. Besok mati. Kaget kan? Nggak bisa menang 1 miliar, begitu dapat kaget mati. Habis berbuat maksiat. Nauzubillah min. Nah, hukum alhamdulillah di situ haram. Kenapa? Karena selesai melakukan perbuatan yang jelas-jelas haram. Alhamdulillah hukumnya sunnah dibaca, berarti pada segala perkara yang disunnahkan. Habis belajar alhamdulillah, habis sholat alhamdulillah, habis ngaji alhamdulillah, pulang dari kerja nyampe rumah alhamdulillah. Semua perkara yang sudah diakhiri dengan kalimat alhamdulillah.
Yang terakhir, alhamdulillah hukumnya makruh. Cuman 4 hukum doang Pak. Kalau bismillah 5 hukum. Ada hukum mubah baca bismillah. Tapi alhamdulillah nggak ada hukum mubahnya, hanya sampai makruh doang. Makruh tentu pada perkara yang jelas-jelas makruh kemarin, ya. Makan petek doang yang masih mentah, harum baunya, harum baunya, ya, harum baunya bagi yang senang. Bagi yang senang, oh habis sudah, ya kan, bau banget itu. Bisa makan petek jengkol yang mentah-mentah, yang muak, wah alhamdulillah. Kok sampai juga makan petek Banten, hukumnya makruh itu. Nah, tapi mubah tidak ada. Nah, kemudian ya alhamdulillah pun juga ada 4 bagian. Kadang kita makhluk memuji Allah, dengan kalimat tadi, ya, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki tempat kembali. Kita memuji Allah. Yang kedua, Allah memuji makhluk. Ini bagian daripada alhamdulillah. Allah memuji makhluk. Kata Allah, ni'mal abdu innahu awwab. Kata Allah ini, sebaik-baiknya hambaku mereka yang selalu kembali kepadaku. Allah memuji hamba. Yang ketiga, ya, yaitu apa? Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Tadi itu ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang keempat, hamba memuji sesama hamba. Ucapan terima kasih, ucapan alhamdulillah, dikasih hadiah, makasih, dikasih rezeki, makasih. Ini saling memuji di antara hamba. Itulah sedikit kajian daripada kalimat alhamdulillah. Insya Allah minggu depan kita masuk kajian daripada sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Kali sedikit kita kasih waktu, boleh Pak? Pertanyaan ya? Ada yang mau nanya? Satu aja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masalah Salat ya. Ini masalah sholat, sebenarnya kan kalau kita di shop atau kita kelas zikir, nah itu waktu masih dalam kita sholat atau sudah selesai, kalau kita pindah tempat maksudnya, itu ada hukumnya atau apa? Kalau dan kedua kita masukin shop yang kosong waktu kita sholat, kita caranya. Iya. Terima kasih. Baik ya. Baik, untuk pertama yang tadi apa? Pindah shop. Enggak, apa buat dalam diri, sholat selesai, pindah. Oh pindah, ya pindah tempat dari tempat sholatnya ya. Nah kalau bisa habis sholat jangan pindah tempat dulu sampai selesai doa. Karena semakin banyak kita di tempat sholat kita, semakin banyak mendapatkan istighfar malaikat, gitu ya. Kalaupun pindah nggak ada masalah, tapi tidak dapat fadilah. Gitu. Yang kedua, dari sisi kita ingin mengisi shop yang kosong di dalam sholat. Ketika kita baru 1 rakaat, tiba-tiba yang di depan kita batal, ya, dia langsung mengundurkan diri sehingga shop itu kosong. Nah kita pas di depan shop kosong itu, nah kita maju, ya, tapi jangan sampai ngangkat kaki. Dan kalau ngangkat, naruh lagi, dihitung 2 gerakan. Nah sebaiknya kita apa tuh namanya ngengser gitu, maju kanan dulu, ngengser, ngesot, ya, tanpa diangkat kaki, ngesot sedikit, gitu. Nah stop dulu, jangan dilanjutin, kemudian kiri maju, gitu. Terus kanan maju lagi, terus kiri maju lagi. Jadi gerakan itu tidak bermualah, tidak berlanjut, tapi satu demi satu agar tidak tergolong orang yang melakukan gerakan di luar sholat 3 kali lebih yang bisa membatalkan sholat. Ya, Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وافهم الملائكه المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى والجنة العافيه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.